Perkenalkan, nama saya Happy Anjani dari jurusan Manajemen dan Administrasi Logistik kelas C. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya yang berkaitan dengan aktivitas gudang pada PT Belindo Aji. PT Belindo Aji merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang dan jasa, tepatnya pada persewaan gudang. PT Belindo Aji ini berada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 180 HH Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah. Di sini PT Mayora merupakan perusahaan yang memakai jasa sewa gudang dari PT Belindo Aji yang digunakan sebagai gudang sementara untuk menyimpan produk minuman sebelum dipasarkan kepada konsumen. Aktivitas pergudangan di sini yaitu mulai dari receiving, put away, storage, dan berakhir pada order picking. Dan setelahnya barang akan dikirimkan kepada pelanggan. Aktivitas pergudangan yang pertama yaitu receiving, di mana PT Mayora akan mengirimkan barang dari pabrik di Cianjur dan Pasuruan, kemudian diangkut menggunakan truk swing box. Dan setelah sampai di pergudangan, petugas bagian penerimaan barang akan melakukan penerimaan barang dengan mengecek dokumen pengiriman barang, packing list, dan surat jalan yang dibawa sopir, lalu dicocokkan dengan barang yang dibawa. Lalu barang akan dibongkar dan selanjutnya akan dipisahkan per palet berdasarkan ukurannya. Kemudian dilanjutkan dengan mengecek kondisi barang dengan melihat kemasan luar atau kardusnya. Apabila terdapat kerusakan pada kardus, maka petugas akan mengecek isi di dalam kardus tersebut, apakah kualitas masih sesuai ataukah ada kerusakan dalam kemasan. Apabila hanya kardus saja yang rusak, maka pihak gudang akan meminta kardus dari pabrik untuk di-repacking. Setelah barang sudah dicek dan sudah sesuai dengan spesifikasi, barang akan didata dan dicatat ke dalam sistem. Yang kedua, put away. Setelah barang dicek dan dicatat ke dalam sistem, barang yang sudah disusun ke palet-palet kemudian akan dipindah ke tempat penyimpanan barang yang sudah disesuaikan dengan jenis dan ukuran barang masing-masing yang sudah ditentukan. Barang yang sudah diletakkan ke palet-palet selanjutnya akan dipindahkan menggunakan troli maupun forklift untuk mengurangi bersentuhan langsung dengan tangan sehingga meminimalisir terjadinya kerusakan pada barang. Yang ketiga, storage. Pada tahap ini, barang akan disimpan dan menunggu waktu order. Pemesanan barang dilakukan dengan sistem pre-order, sehingga barang yang disimpan tidak terlalu lama di gudang. Di dalam gudang ini menyimpan berbagai produk minuman dari Mayora, seperti Le Mineral, teh pucuk, kopi cup, Tora Coffee, dan 7 kurma. Metode yang digunakan di gudang ini yaitu random location system, di mana setiap merek produk minuman yang datang ke gudang akan ditempatkan di area yang kosong. Sedangkan untuk kualifikasi sistem penyimpanan menggunakan dua jenis stacking, yaitu block stacking dan stacking firm. Pada block stacking, barang akan ditumpuk tanpa rak dengan ketinggian tertentu berdasarkan kondisi palet dan berat barang. Sistem block stacking ini diterapkan pada produk minuman yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu berat, seperti teh pucuk, kopi cup, Tora Cafe, 7 kurma, dan Le Mineral ukuran 330 ml. Sedangkan untuk stacking firm diaplikasikan pada merek minuman Le Mineral yang berukuran 600 ml dan 1500 ml. Tumpukan palet diberi kerangka dan dapat dipasang maupun dipindahkan. Palet ditumpuk hingga 4 tumpuk dengan ketinggian tertentu yang sudah sesuai dengan standar penyimpanan barang. Yang terakhir yaitu proses order picking, yang merupakan kegiatan persiapan pengeluaran barang dari gudang sesuai dengan dokumen pemesanan dan pengiriman. Pemesanan barang dilakukan dengan pre-order. Konsumen akan melakukan pre-order terlebih dahulu, kemudian akan diproses. Setelah ada persetujuan dari pihak yang berwenang, kemudian akan ada picking list barang yang selanjutnya akan dikonfirmasi ke dalam sistem dan menerbitkan delivery note. Setelahnya, barang akan dikirim ke customer sesuai dengan waktu dan tanggal yang telah ditentukan. Barang yang disimpan di gudang ini nantinya akan dipasarkan di daerah Semarang.
seperti di Indogrosir, Lotte Mart, dan di daerah Dargo. Pada saat musim hujan, barang akan datang terlambat, dan proses receiving pun terhambat, karena aktivitas bongkar muat dilakukan di luar gudang, sehingga menyulitkan barang masuk ke gudang dan rawan kerusakan kemasan akibat air hujan. Sehingga tak jarang kardus mengalami kerusakan akibat rembasan air hujan. Kemudian solusi yang dilakukan yaitu dengan menunggu hujan reda. Apabila kardus ada yang rusak karena terkena rembasan air hujan, nantinya pihak gudang akan meminta kardus yang baru dari pabrik kemudian akan di-repacking. Apabila kerusakan tersebut terjadi pada kemasan primer dan kualitas barang, maka pihak gudang akan meminta retur barang kepada pabrik sehingga mendapatkan barang pengganti. Untuk barang yang telah di-repacking, nantinya tidak dijual ke supermarket, melainkan ke agen grosir, karena supermarket tidak mau menerimanya. Permasalahan yang kedua yaitu armada datang serentak. Armada yang membawa barang datang secara bebarengan sehingga menyulitkan pekerja untuk melakukan bongkar muat barang. Di gudang tersebut hanya memiliki satu pintu, sehingga akses keluar masuk barang hanya melalui pintu itu saja. Solusi dari masalah tersebut yaitu armada pengangkut barang antri sampai barang yang ada di warehouse berkurang, dan dengan mengirimkan barang langsung ke tempat pemesan, agar nantinya gudang tidak overload. Demikian pemaparan hasil observasi yang saya lakukan di PT Belindo Aji. Terima kasih.